Assalamualaikum Dunsana. Mungkin tidak banyak yang tahu tentang Majid Usman, pria Minang, pejuang kemerdekaan Republik Indonesia yang menikahi seorang wanita Jepang keturunan samurai. Majid Usman lahir pada 26 Mei 1907. Ia merupakan anak dari Usman Pandukorajo, seorang Hofjaksa. Berdasarkan catatan peneliti dan dosen dari Universitas Leiden, Suryadi Sunuri, Majid Usman adalah pejuang dari ranah Minang yang sangat membenci Belanda. Namun ia begitu dekat dengan pihak Jepang. Kedekatannya dengan Jepang inilah yang membuatnya sangat tidak disukai oleh Belanda. Majid Usman pernah bersekolah di Jepang dalam kurun waktu 1931 sampai 1936 di Meiji University. Bahkan tidak hanya itu, dia pun menyunting seorang gadis Jepang, yakni Hiroko Osada. Menurut catatan Suryadi, Hiroko Osada adalah salah satu dari sedikit wanita Jepang yang berhasil menamatkan pendidikan di tingkat perguruan tinggi sebelum Perang Dunia Kedua. Hiroko merupakan wanita bangsawan dan masih merupakan keturunan samurai. Hiroko bahkan pernah tinggal dan menetap di Indonesia bersama sang suami. Di Indonesia namanya berubah, yakni menjadi Siti Aminah. Tahun 1935, ketika masih di Jepang, Majid Usman 2 kali mewakili Indonesia dalam pertemuan pergerakan Asia buat Asia, yaitu di Tokyo dan Dairen. Setelah kembali ke Indonesia, Majid Usman mendirikan surat kabar radio dan Padang Nipo di Padang pada zaman kekuasaan Jepang. Namun dirinya kemudian ditangkap oleh Belanda karena dianggap sebagai propagandis dan mata-mata Jepang di Indonesia. Majid Usman akhirnya ditangkap oleh pemerintahan Belanda di Padang pada tanggal 8 Desember 1941. Dirinya pun kemudian dipindahkan ke Garut. Majid Usman dinyatakan bebas setelah Belanda hancur lebur oleh Jepang pada 1942. Majid Usman meninggal pada 25 Mei 1955 di Jakarta. Ketika Perang Dunia Kedua meletus dan Jepang memperluas wilayahnya di Asia, Abdul Majid Usman tetap menyerukan kemerdekaan, dan karena dia menikah dengan wanita Jepang, ia diawasi ketat oleh polisi rahasia Belanda. Jepang mengebom pangkalan Amerika di Honolulu, Hawaii, dan Manila, Filipina pada tanggal 7 Desember 1941 yang mengakibatkan penangkapan Abdul Majid Usman dan istrinya oleh Belanda. Awalnya mereka ditahan di Batu Sangkar bersama sejumlah warga Jepang dari berbagai wilayah Sumatera. 2 minggu kemudian Abdul Majid Usman beserta istri dan kedua anaknya yang masih kecil dikirim dan ditahan di penjara Garut, Jawa Barat. Selama lebih dari 3 bulan mereka ditahan di sana bersama dengan Khairul Saleh, Das Saad, dan Rahman Tahmin. Abdul Majid Usman dan sekitar 1.000 tahanan lainnya baru dibebaskan begitu saja setelah Jepang memasuki Indonesia dan Belanda melarikan diri pada bulan Maret 1942. Meskipun dibebaskan dari tahanan Belanda, Majid tidak pernah diizinkan oleh Belanda untuk kembali ke Padang. Ia baru diizinkan pulang melalui Medan pada bulan Juni 1942 dengan kapal yang disediakan khusus untuk Majid, keluarga, dan rombongan. Rupanya kepulangan Majid ke Padang baru diperbolehkan setelah adanya kesepakatan antara Divisi Angkatan Darat ke-16 yang menguasai Jawa dan Divisi ke-25 yang menguasai Sumatera. Perjanjian tersebut berupa pertukaran
atau barter antara Soekarno yang tersesat di Minangkabau dengan Majid yang berada di Jawa. Kedudukan Majid sebagai pemimpin Indonesia dianggap oleh Jepang setara dengan kedudukan Soekarno. Di Padang, Majid bekerja membantu Jepang dan sekaligus menjadi wali kota Padang. Kemudian sebagai wartawan, ia mendapat jabatan sebagai pemimpin redaksi surat kabar Padang Nipo. Pada akhir tahun 1943, Abdul Majid Usman bersama istri dan kedua anaknya berangkat ke Jepang dengan tujuan menyampaikan protes kepada pemerintahan militer pusat Jepang di Tokyo. Majid melakukan protes karena melihat praktek pendudukan Jepang di Indonesia, khususnya Sumatera, telah menyimpang dari janji semula. Faktanya pendudukan Jepang membuat rakyat sangat miskin. Alih-alih protesnya diterima, Abdul Majid Usman ditawari untuk memimpin pemerintahan sementara Jepang di Sumatera, namun dia menolak permintaan tersebut. Itulah sebabnya Abdul Majid Usman dan keluarganya tidak diizinkan kembali ke Sumatera. Sebaliknya, ia dikurung di Hotel Imperial Tokyo selama 6 bulan berikutnya. Jepang mengalami kekalahan karena bom atom oleh Amerika Serikat. Hal ini membuat Majid dan istrinya tidak dapat kembali ke Indonesia dan harus mengungsi ke desa istrinya di kota Tofu. Jepang akhirnya menyerah kepada sekutu, menjadikan Majid sebagai tawanan kota oleh pemerintahan militer pendudukan Amerika. Padahal setelah mengetahui proklamasi kemerdekaan Indonesia, Abdul Majid Usman sangat berhasrat untuk kembali ke tanah air. 2 tahun menjadi tahanan kota membuat Majid dibebaskan, tetapi tidak diizinkan kembali ke Indonesia. Dengan dukungan ayah mertuanya, Tuan Osada, ia memulai membangun bisnis di Jepang. Awalnya mendirikan dan memimpin pabrik rajut sutra. Kemudian mendirikan perusahaan ekspor-impor Indonesia, Trading Company Indotra. Bisnisnya cukup sukses dan mampu membantu pelajar Indonesia yang kesulitan dengan biaya hidup di Jepang. Abdul Majid Usman juga turut berjasa dalam pembukaan perwakilan Republik Indonesia di Tokyo pada tahun 1950-an. Selain menyediakan gedung, ia juga menyumbangkan sebuah mobil untuk operasional duta besar. Abdul Majid Usman baru diizinkan kembali ke Indonesia setelah penyerahan kedaulatan pada tahun 1950-an.